Halo semuanya, perkenalkan nama saya Manuela. Sekarang saya akan presentasikan jurnal tentang nafza yang berjudul Fenomena Merebaknya Nafza dan Gaya Hidup. Jurnalnya ditulis oleh Sigit Pranawa dan Raheslium Sona, berisikan 5 bagian, yaitu ada pendahuluan, metodologi, hasil diskusi, dan penutup. Sebelum kita membahas kependahuluan, kita akan masuk ke bagian abstrak. Di bagian abstrak ini terdapat tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian itu adalah mengetahui fenomena meningkatnya peredaran nafza dan gaya hidup penyalahguna nafza. Penelitian ini dilakukan di Pusat Rehabilitasi Lido di Sukabumi dengan metode kualitatif, yaitu dengan pendekatan fenomenologi. Lalu adanya pengambilan sampel dengan purposive sampling dan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Untuk analisis data dilakukan dengan model interaktif, yaitu model interaktif itu dengan komponen reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk hasil penelitiannya, setelah dilakukan penelitian, didapatkanlah bahwa pengguna nafza di Pusat Rehabilitasi Lido ini memiliki rentang usia belasan sampai 30 tahun. Lalu mereka itu lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan dan berasal dari latar belakang sosial yang berbeda-beda. Habitus, modal, dan ranah membentuk praktik itu merupakan sikap dan perilaku dari pemakai. Dan gaya hidup hedonis adalah yang membuat mereka itu menjadi adiktif dan mereka itu khawatir mereka sulit lepas dari nafza. Menurut Winarno tahun 2014, nafza merupakan persoalan lintas batas negara paling berbahaya yang dapat merusak kehidupan, bukan hanya satu atau dua orang saja, tapi seluruh masyarakat dunia. Menurut World Drugs Report tahun 2015 oleh UNODC, memperkirakan bahwa terdapat 246 juta orang dari populasi dunia yang berusia 15-64 tahun ini pernah menyalahgunakan nafza atau sekitar 5,2%. Atau dari 1 dari 20 orang yang berusia 15-64 tahun ini adalah atau pernah menyalahgunakan nafza. Nah, peredaran NPS atau New Psychoactive Substances itu sudah meningkat sekitar 643 jenis zat. Di Indonesia sendiri sudah masuk 44 jenis zat dan 18 dari 44 itu sudah diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan RI. Namun, 26 lainnya masih dalam pembahasan BNN, Kemenkes, dan instansi yang bersangkutan lainnya. Nah, peredaran nafza lewat internet terus meningkat dan itu sangat dikhawatirkan. Apalagi penyalahguna nafza di Indonesia, menurut survei terdapat sekitar 2,20% dari populasi di Indonesia, yaitu sekitar 4 juta, dan 22% dari jumlah itu adalah pelajar dan mahasiswa. Nah, hal ini sangat mengkhawatirkan karena dampak buruk dari penyalahgunaan nafza ini bukan hanya untuk diri sendiri penyalahguna, tapi juga untuk lingkungan sekitar penyalahguna tersebut. Dan apalagi jika ia masih pelajar ataupun mahasiswa, masa remaja merupakan masa transisi. Untuk bagian metodologi, tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pengumpulan data secara observasi dan wawancara, lalu ada pendekatan secara fenomenologi dan pengambilan sampel dengan purposive sampling. Nah, untuk informannya sendiri adalah para penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafza. Untuk analisis data dilakukan dengan model interaktif, yaitu dengan adanya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian hasil. Dalam bagian hasil ini terdapat 2 bagian lagi, yaitu adalah Pusat Rehabilitasi Lido Sukabumi dan membahas habitus pengguna narkoba. Yang pertama kita akan masuk ke Pusat Rehabilitasi Lido Sukabumi. Nah, Babes Rehab BNN atau Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Indonesia adalah sebuah tempat untuk merehabilitasi
pecandu korban penyalahgunaan nafza di Indonesia. Nah, awalnya tempat ini adalah untuk mendidik tahanan, anak nakal, dan PSK. Namun pada 1985, tempat ini menjadi tempat rehab anak nakal dan korban nafza. Lalu pada tahun 2002, tempat ini berubah nama menjadi Unit Terapi dan Rehabilitasi BNN Lido. Nah, tempat itu lalu difokuskan untuk merehabilitasi korban-korban nafza, dan hingga belakangan ini diketahui berganti nama menjadi Babes Rehab BNN. Dalam Babes Rehab BNN ini menggunakan sistem One Stop Center yang terdiri dari dua rehabilitasi, yaitu rehab medis dan rehab sosial. Untuk rehab sosial menggunakan metode therapeutic community, yaitu dengan kapasitas daya tampung yang berjumlah 500 orang yang berlangsung selama 6 bulan. Nah, setelah dilakukan penelitian, ternyata diketahui bahwa para penyalahguna nafza ini berusia sekitar 17-42 tahun dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian 2, yaitu habitus pengguna narkoba. Dalam pembahasan kali ini terdapat 3 yang berkaitan dengan narkotika, yaitu pecandu, korban, dan penyalahguna. Untuk korban penyalahgunaan narkotika terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dengan demikian, seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkotika. Nah, menurut pakar kesehatan, narkoba itu adalah senyawa psikotropika yang dipakai untuk membius pasien atau obat-obat penyakit tertentu, tapi disalahartikan karena pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang tidak semestinya. Lalu, apa sih habitus penyalahguna nafza? Nah, habitus penyalahguna nafza adalah pemahaman dan pengetahuan yang diperoleh melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Nah, menurut informan, mereka telah diberitahu oleh orang tua mereka tentang nafza ini, dan mereka diperingatkan untuk menjauhi nafza. Namun, orang tua mereka tidak mengontrol secara ketat teman-teman pergaulan, penggunaan saku pada anak mereka, dan barang-barang yang dimiliki anak, sehingga anak yang semakin dewasa bisa mengelabui orang tua mereka. Nah, sekolah juga menanamkan tentang bahaya penyalahgunaan nafza. Nah, di sekolah ini biasanya ada tes bebas nafza, lalu adanya razia barang-barang yang dibawa oleh siswa. Nah, jika kedapatan membawa barang-barang terlarang, mereka akan mendapatkan sanksi dari sekolah. Nah, lalu ada juga teman yang berinteraksi dengan mereka di luar maupun di dalam sekolah juga. Pokoknya keduanya ini memiliki peran yang penting. Teman yang merupakan penyalahguna narkotika biasanya akan menawarkan ke temannya yang belum pernah mencoba nafza sebagai kesenangan karena mendapatkan sensasi kenikmatan. Nah, menurut mereka ketika menggunakan nafza ini, mereka akan lepas dari masalah. Namun, makin banyak masalah, semakin dalam mereka terjerumus dalam penyalahgunaan nafza. Lalu adanya modal sosial. Modal sosial yang dimiliki menyangkut jaringan dan kepercayaan. Jaringan untuk mendapatkan si nafza ini diawali dari teman yang pertama kali menawarkan padanya. Nah, karena adanya sifat adiksi, jadi ia tertarik untuk menggunakan lagi dan lagi dan lagi. Semakin lama penyalahguna nafza semakin paham tentang siapa, di mana, dan berapa harga yang harus dibayar untuk mendapatkan nafza. Sementara kalau misalnya membicarakan kepercayaan, ini menyangkut pada komunitas. Biasanya mereka memiliki komunitas dan mereka saling tutup mulut agar untuk tidak memberitahukan ke siapapun kalau mereka menggunakan nafza demi keamanan bersama juga. Nah, kenapa mereka begitu? Menurut informan, katanya
ketika mereka membocorkan, itu akan memutuskan hubungan dengan komunitas mereka. Lalu sekarang kita masuk ke bagian modal budaya. Nah, untuk modal budaya ini menyangkut nilai-nilai yang dipahami, nilai-nilai dari orang tua, sekolah, lembaga agama, lembaga sosial, maupun pemerintah yang terus-menerus mempromosikan hidup sehat tanpa nafza. Nah, mereka itu memahami bahwa di dalam agama ini nafza termasuk barang haram yang harus dihindari. Namun, nilai-nilai positif itu harus berhadapan dengan nilai-nilai negatif yang berasal dari teman mereka. Teman-teman yang sudah merupakan pengguna biasanya akan mengenalkan gaya hidup hedonis yang bisa membuat mereka juga menjadi adiktif dan ingin lagi. Untuk modal ekonomi, ini tuh mengangkut biaya yang dimiliki untuk mendapatkan nafza. Pada awalnya mereka diberikan gratis. Lalu setelah mengkonsumsi berkali-kali akan muncul sifat adiktif. Nah, karena adiksi itu, mereka pasti membutuhkan biaya untuk membeli lagi. Nah, kalau misalnya mereka berasal dari keluarga yang menengah ke atas, uang bukanlah suatu masalah. Namun, untuk mereka yang berasal dari menengah ke bawah, mereka akan berhutang untuk mendapatkan nafza. Nah, sekarang kita masuk ke bagian diskusi. Dalam bagian diskusi ini, menurut Bourdieu, sikap dan perilaku para penyalahguna nafza ini dipahami melalui habitus, modal, dan ranah. Nah, habitus ini meliputi pengetahuan, pemikiran, dan tindakan. Ketika pertama kali mereka menggunakan nafza, tidak ada yang merencanakannya, dan mereka tahu akibat buruknya. Namun mereka tetap mengkonsumsi nafza itu terus-menerus, dan akhirnya muncul sifat adiksi. Nah, karena sifat adiksi ini, muncul juga gaya hidup hedonis. Gaya hidup hedonis ini membuat mereka sulit untuk meninggalkan nafza, dan ketika mereka keluar dari pusat rehabilitasi, mereka khawatir akan terjerumus lagi. Untuk hasil penelitiannya, informan setuju bahwa nafza itu dilarang. Lalu, habitas penyalahguna nafza diperoleh dari membership grupnya, yaitu keluarga. Yang ketiga, penyalahguna yang telah melalui tahapan rehab khawatir terpengaruh oleh kelompok yang lama. Seperti yang dikatakan tadi, ketika mereka pergi rehab dan keluar dari pusat rehabilitasi, mereka sangat khawatir akan terjerumus pada hal yang sama. Nah, sekian presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.